kita akan memulai dengan datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya, memberkati waktu ini. Bapa yang di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami berterima kasih dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang sulit, ada banyak hal yang tidak seperti yang kami harapkan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memberi kekuatan, Engkau terus menopang kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami melalui kematian di kayu salib, mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, menebus, menyucikan, membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan pada saat ini. Mulutku penuh dengan pujian. Mari kita boleh memuji di tempat kita dengan sukacita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Ya Tuhan,
Biarlah hidup kami boleh menghormati Engkau, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bersyukur selalu Engkau hadir di dalam rumah tangga kami, Engkau hadir di dalam pergumulan kami, Engkau hadir di dalam pelayanan-pelayanan kami, Engkau hadir di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah kami boleh punya sikap hormat kepada Tuhan, sikap yang boleh mengagungkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Engkau tidak hanya hadir, Engkau berkarya, terus memperbaharui kami, menolong kami menjadi lebih baik, menjadi berkemenangan, menjadi alat yang Tuhan pakai dalam kehidupan ini. Kami berterima kasih, kami bersyukur sekali lagi Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan, Engkau sudah memberkati kami dengan keluarga, dengan jemaat, dengan saudara-saudara seiman, dengan kesempatan-kesempatan yang kami boleh nikmati dalam kehidupan ini. Apapun kesempatan yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih, apakah itu kesempatan melayani Tuhan, kesempatan berkarya, kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup, karena ada waktunya kami akan Tuhan panggil, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah semasa masih ada kesempatan ini, Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ketika kami sudah melukai orang lain, kami sudah merugikan orang lain, Tuhan ampuni. Ampuni kalau kami tidak menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan ampuni kami. Dan mohon Tuhan terus mengubah hidup kami. Demi nama Yesus, kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami, supaya dalam keluarga kami ini boleh saling mengasihi, saling menghormati, dan saling membangun satu dengan yang lain, saling melindungi. Kami sebagai orang tua boleh menjadi pelindung, menjadi pengajar buat anak-anak kami. Kami boleh menyediakan segala yang dibutuhkan oleh anak-anak kami. Kami berdoa supaya suami mengasihi istri, istri menghormati suami, dan anak-anak boleh mentaati orang tuanya. Biarlah kalau kami boleh menjadi kakek atau nenek, biarlah kami terus memberkati anak-anak kami dengan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberi berkat buat cucu-cucu kami, sehingga kehadiran kami sangat diperlukan. Kehadiran kami menyenangkan dan membawa berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kalau ada hubungan-hubungan yang tidak baik, Tuhan juga pulihkan. Tuhan juga menolong supaya sungguh ada keindahan, keharmonisan dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk kalau ada keluarga-keluarga kami, yang famili-famili kami yang jauh dari Tuhan, atau belum percaya kepada Kristus. Tuhan, Kau pakai kami, pakai orang-orang Kristen yang lain untuk memberitakan Injil, atau Tuhan,
pemberitaan Injil yang telah mereka dengarkan, Tuhan terus dengungkan dalam hati mereka, supaya mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ini doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara yang saat ini sedang berperang, Tuhan, untuk Ukraina dan Rusia, kami berdoa supaya Tuhan tolong campur tangan, supaya peperangan ini boleh cepat selesai, dan sudah boleh ada pemulihan dan pembangunan buat negara yang mengalami kehancuran. Tuhan, Kau memberkati upaya-upaya dunia internasional yang ingin membangun perdamaian. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur kalau COVID ini sudah boleh melandai atau bahkan sudah mengecil, sudah tidak terlalu berdampak. Kami rindu supaya sungguh-sungguh COVID ini bisa cepat selesai, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lainnya. Kami mengingat Korea Utara yang COVID-nya makin sekarang lagi melonjak. Tuhan juga tolong di sana supaya mereka juga mendapat pertolongan Tuhan. Bahkan melalui kesempatan ini pun banyak dari mereka yang boleh percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia. Tuhan memberkati perekonomian kami, supaya perekonomian kami boleh selalu meningkat, membaik. Berkati pemerintah untuk supaya diberi hikmat bijaksana, supaya semua keputusan-keputusannya boleh berpihak kepada rakyat, sehingga rakyat-rakyat boleh mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kami berdoa untuk kestabilan politik dalam mendekati tahun 2024. Tuhan juga memberkati, melindungi semua TNI, aparat dapat diberi hikmat dalam menegakkan keamanan di negara ini. Kalau ada orang-orang yang ingin mengacau, Tuhan, Engkau kiranya menghalaukannya. Yang berdoa untuk Papua yang masih ada masalah, Tuhan juga campur tangan supaya masalah separatis ini boleh cepat dapat diselesaikan. Tuhan beri hikmat buat TNI dalam menegakkan hal ini. Kami berdoa pada saat ini, ya Tuhan, untuk gereja kami, GKA, yang kami kasihi. Tuhan, Kau memberkati gereja ini, supaya kami bersyukur kalau gereja ini akan merayakan ulang tahun yang ke-40 di tahun ini. Kami rindu Engkau memberikan gereja ini kebangunan kerohanian, supaya jemaat-jemaat kami, Tuhan, boleh mencintai firman, boleh melayani Tuhan, mereka boleh antusias di dalam pertumbuhan kerohanian. Kami juga mengingat, ya Tuhan, mereka yang bergumul dengan kelemahan-kelemahan tubuh mereka, Engkau campur tangan, ya Tuhan, untuk mereka yang sudah lansia, Tuhan Engkau campur tangan, supaya Tuhan Engkau menguatkan mereka, Engkau menghiburkan mereka. Biarlah di masa-masa usia yang indah ini, mereka boleh tetap bersemangat, mereka boleh tetap haus akan firman-Mu, mereka boleh tetap bertumbuh dan menjadi berkat. Biarlah berikan kepada mereka orang-orang yang bisa merawat, yang bisa menjadi berkat buat mereka. Kami berdoa untuk saudara kami, ya Tuhan, yang sakit, yang bergumul untuk memperoleh pemulihan dari Tuhan. Saudara kami Pak San, Pak Sutrisno, Pak Thomas, Bapak Lianto, Edi Lianto, Bapak Lismio, Bu Iping, Bapak Ijen, dan Bapak Suparman, dan Pak Adi juga, dan istrinya.
Kami memohonkan kesembuhan, kami memohonkan berkat Tuhan, pemulihan, pertolongan. Apa yang dibutuhkan, Tuhan boleh mencukupkan, Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberkati. Bahkan melalui sakit ini Tuhan sungguh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat untuk Mama dari Ibu Sulasni, Ibu Surip, Mama dari Koacau, dan saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan juga berikan penghiburan buat mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan yang ada di komisi, Kau memberkati supaya komisi-komisi di dalam gereja kami boleh terus mengalami pertumbuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani dalam setiap komisi, Tuhan berikan hikmat dalam memajukan setiap komisi. Kami berdoa untuk komisi anak pada saat ini, Tuhan memberkati supaya pelayanan komisi anak ini yang rencana bulan Juni sudah offline, Tuhan memberkati supaya orang tua boleh berani mengantarkan anak-anak, dan juga Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu sudah boleh terlibat lagi aktif, dan Tuhan menolong supaya komisi anak ini akan bertumbuh, akan makin banyak anak yang akan dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan berikan kekompakan dalam pelayanan-pelayanan di komisi anak ini. Berkati setiap lause yang melayani di dalam komisi anak ini. Kami berdoa untuk Pak Tik yang akan melayani di komisi anak. Tuhan juga berikan hikmat supaya pelayanan ini juga makin bertumbuh. Terima kasih, Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk majelis yang melayani, kami bersyukur ada majelis-majelis yang rela berkorban, rela untuk berjuang untuk gereja ini. Kami bersyukur untuk hati majelis yang ingin memajukan gereja ini. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap majelis yang melayani. Saat ini kami secara khusus berdoa untuk saudara kami, Ibu Iliang, dan Pak Narto. Tuhan juga memberkati pelayanan Ibu Iliang, supaya Tuhan pakai Ibu Iliang jadi saluran berkat buat gereja, Tuhan juga menumbuhkan kerohanian Ibu Iliang, dan Tuhan juga memberkati keluarga Ibu Iliang ini dengan segala yang dibutuhkan. Tuhan boleh mencukupkan, Tuhan boleh menolong. Kami berdoa juga untuk Pak Agus, Tuhan juga berkati pelayanan Pak Agus yang sudah banyak melakukan untuk gereja, begitu juga para majelis yang lain. Kami berdoa untuk pekerjaan Pak Agus, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati pertumbuhan kerohanian seluruh keluarga, supaya semuanya boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati segala pergumulan yang ada, Tuhan menolong, campur tangan, baik dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Tuhan terus berikan hikmat bijaksana buat Pak Agus. Terima kasih. Ini doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap hamba Tuhan, Kau memberkati dengan kekompakan. Khususnya pada saat ini kami berdoa untuk Bu Margaret, Tuhan juga memberkati kesehatan, pelayanan, dan kerohanian Bu Margaret, biar terus makin bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Berkati setiap pelayanan Bu Margaret boleh menjadi berkat buat orang yang dilayani. Kami berdoa juga untuk karyawan gereja, Tuhan memberkati setiap karyawan, setiap pergumulan mereka. Kami berdoa untuk Pak To dan Pak Sugeng, Tuhan boleh memberkati Pak To, supaya boleh terus seluruh keluarganya, boleh Tuhan bawa percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga berkati pelayanan Pak To di gereja dalam mengabarkan Injil. Tuhan pakai Pak To menjadi saluran berkat-Mu.
Kami berdoa untuk Pak Sugeng juga, berkati keluarganya, dengan keselamatan daripada Tuhan, berkati kesehatan mereka semua, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk kami yang ada di tempat ini. Engkau tahu pergumulan-pergumulan kami, anak-anak-Mu. Engkau tahu masalah-masalah kami yang mungkin sangat sulit kami ceritakan kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada Zoom ini. Berkati perekonomian kami, ya Tuhan. Berkati pelayanan kami, hidup kami supaya berarti. Kalau kami ada masalah-masalah relasi, Tuhan tolong kami, beri hikmat bagaimana kami dapat mengatasinya. Berkati kami, ya Tuhan, untuk hidup kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Pertumbuhkan kerohanian kami, pertumbuhkan relasi-relasi kami dengan sesama dan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan memuji Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita akan melihat untuk iblis sebagai penggoyah keyakinan keselamatan. Dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Kita akan membacakannya, saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara sekalian, kita melihat sekarang ini terjadi peperangan di Ukraina, di mana Rusia berusaha untuk menyerang, ya, memberikan serangan-serangan
kemudian banyak kehancuran di sana, banyak korban jiwa di sana dari kedua belah pihak. Nah, saudara, dalam peperangan itu kalau orang bisa tahu, nah ini Presiden Ukraina ya. Nah, kalau musuh bisa tahu atau tentara yang berperang bisa tahu strategi musuh, maka peperangan bisa dimenangkan ya. Ketika Rusia menyerang, ini gambarannya seperti Daud dan Goliat ya. Di Ukraina ini negara yang kecil, Rusia ini negara yang besar, tetapi bagaimana strategi-strategi ya dari Presiden Zelensky ini, Presiden Ukraina ini sangat bisa menolong ya, negaranya bisa bertahan terhadap serangan daripada Rusia, negara besar yang diperkirakan Maret itu sudah bisa mengalahkan, tapi ternyata sampai April dan Mei ini masih belum. Bahkan strategi dari Zelensky ini sangat menarik, sehingga akhirnya banyak dukungan, sehingga banyak pasokan-pasokan senjata yang boleh diperoleh. Nah, saudara sekalian, bagaimana dalam kaitan dengan kehidupan kerohanian kita? Nah, kita ini juga punya musuh, saudara sekalian ya. Kita ini punya musuh, yaitu musuh kita ini adalah iblis ya. Jadi manusia bukan musuh kita, tapi musuh kita ini adalah iblis, roh-roh jahat. Ya, dia diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, iblis tidak ingin kita hidup bisa setia terus dan hidup bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa terus berbuah, maka dia berusaha keras untuk menggoyahkan iman kita. Dia akan terus membuat kita ragu terhadap kebaikan Tuhan. Kenapa hidup ini menjadi susah? Kenapa hidup ini banyak persoalan? Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah setia sama Tuhan. Mengapa masalah tidak pernah selesai? Saudara-saudara sekalian, iblis akan pakai segala macam kebohongan. Dia mempunyai senjata kebohongan, itu menjadi senjata sejak dari Adam ya. Dia akan pakai segala macam cara ya. Kebohongan itu dia bisa pakai model ancaman, gertakan, permusuhan ya. Tipu daya, bujukan dan bisikan. Nah, saudara sekalian, inilah kita dipanggil saudara sekalian untuk berperang ya. Strategi iblis adalah kebohongan, hoax, atau sesuatu yang tidak benar. Nah, kita jangan mau lengah saudara sekalian ya. Kita jangan mau kehilangan kewaspadaan. Kita jangan mau kalah karena kita berada di pihak pemenang. Kita mengerti strategi iblis dari dulu, sekarang, dan seterusnya itu menggunakan kebohongan. Karena dia adalah bapak dari segala pembohong, saudara sekalian. Jadi, mari kita melawannya, melawan tipu muslihat iblis ini. Bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis yang dilancarkan untuk mengacau ini? Nah, saudara, kita dipanggil saudara sekalian memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita sudah menang saudara sekalian ya. Kita sudah menang, Kristus sudah membenarkan kita, Kristus sudah menyelamatkan kita, Kristus
sudah mengampuni seluruh dosa kita. Kristus sudah memberikan kemenangannya. Nah, sekarang kita tinggal angkat senjata. Ya, senjata kita adalah pedang firman Tuhan. Biarlah seumur hidup kita mencintai firman, mengisi pikiran dengan firman, dengan setia. Lalu kemudian di sini ada tameng. Ini adalah perisai iman. Ya, biarlah dalam segala serangan panah api si iblis, kita pakai perisai iman kita, saudara sekalian. Kita pakai perisai iman. Lalu ada di sini kaki yang rela mengabarkan Injil. Mari saudara sekalian, kita pakai mulut kita ceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat buat kita. Ya, sehingga orang lain mendengar ada Tuhan yang menyelamatkan dan mengampuni. Kemudian di sini ada ikat pinggang kebenaran. Ada baju sirah keadilan. Ya, ini adalah hidup yang benar. Tidak hanya mendengarkan firman, tapi kita betul-betul melakukan firman, menghidupi firman. Ya, kalau ini ikat pinggang ini supaya tidak melorot celananya, saudara sekalian. Ya, kalau tanpa ikat pinggang ini, celana tidak bisa dipakai, ya, celana berperangnya. Nah, karena dia menyambungkan antara baju sirah dengan ini, ya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah ketopong keselamat. Topong ini adalah untuk melindungi, ya, bagian kepala. Ini bicara tentang keselamatan yang Tuhan berikan, yang pasti melalui darah Kristus kita sudah pasti diselamatkan. Sudah diselamatkan dari iblis, dari maut, kematian, dari dosa. Mari kita pakai semua, ya. Kalau sekarang ini Ukraina mendapatkan senjata javelin, ya. Javelin itu satu semacam basoka yang bisa untuk menghancurkan tank, ya, tank dari Rusia. Mari kita pakai senjata-senjata yang Tuhan sudah kasih ini, ya, melalui doa-doa kita. Ini juga senjata untuk melawan iblis. Jadi iblis itu dia berusaha untuk menghancurkan iman kita. Mari kita lawan dengan teguh, ya, karena semua dari kita juga mengalami penderitaan yang sama, ya, diuji, dicobai, berusaha dihancurkan. Mari kita bangkit bersama-sama, saudara sekalian, berpegang tangan, melawan dengan iman yang teguh, ya, iman yang kokoh pada firman Tuhan. Iman itu diibaratkan seperti ini, saudara sekalian, ya. Lokomotif itu, sebuah lokomotif ini ada kepalanya, lalu tempat bahan bakar, lalu ada gerbong ini penumpang, ya. Nah, lokomotif ini, oke lah, saya mau memberikan pengertian ini yang membawa kemajuan, ya, membawa kemajuan karena bersifat kebenaran, ya, kebenaran membawa kita maju. Nah, bahan bakar itu adalah iman. Jadi ketika kita beriman, alat peperangan rohani kita, ya, ini bahan bakar. Jadi ini dimasukkan ke lokomotif. Bahan bakar itu dimasukkan ke lokomotif, maka lokomotifnya bisa berjalan. Nah, sedangkan perasaan ini adalah penumpang. Nah, saudara, artinya perasaan itu tidak boleh memimpin, tapi kebenaran itu memimpin kita. Bahan bakarnya adalah iman. Ya, mari kita masukkan iman kita kepada Kristus, kepada kebenaran, dan kita mempraktekkan itu terus-menerus, ya, maka kehidupan kita akan maju. Jadi prinsipnya adalah kehidupan kita akan maju terus. Nah, jadi tidak boleh bahan bakar itu ditaruh di belakang, di tempat penumpang, tapi bahan bakar itu, iman itu ditaruh di kebenaran. Ya. Fakta kepastian keselamatan kita dijamin oleh Tuhan, dinyatakan dalam firman-Nya,
bukan oleh perasaan atau keyakinan kita sendiri. Mari saudara kita berjalan dengan iman, berjalan dengan kebenaran, nanti perasaan itu akan mengikutinya. Ya, jadi kita percaya kepada firman Tuhan, menghidupi firman itu, memberitakan firman itu, dan biar kita sebagai gereja boleh terus maju, boleh terus bertumbuh, boleh terus menang, boleh terus membawa kesejahteraan buat lingkungan di mana kita berada. Karena kita boleh mengalami kemenangannya demi kemenangannya. Mari saudara, saya beri waktu untuk saudara boleh doa pribadi kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa pagi selesai, Tuhan memberkati kita semuanya.